patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena perkenanannya lah kita boleh ada di tempat ini. Kita sama-sama beribadah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan layakkan Dia untuk ditinggikan dan layakkan Dia untuk dimuliakan di sepanjang kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima setiap pujian, pengagungan dan setiap firman Tuhan. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu, kami mau datang beribadah kepada Tuhan, membawa pujian kami, membawa hormat kami, membawa pengagungan kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Layakkanlah kami semua Tuhan untuk masuk lebih lagi menghadap Tahan Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini kami segenap umat. Ibadah pagi hari ini kami buka dan kami awali hanya di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
begitu kasih sayang Tuhan yang senantiasa Kau berikan bagi kami, luar biasa kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada yang dapat kami balas atas segala kebaikan, atas segala pengorbanan Tuhan atas kami semua. Selain kami menaikkan pujian syukur kami, hidup kami biar senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersuara memuji, meninggikan Tuhan, bahkan kami akan bertepuk tangan menari bagi Tuhan. Dan percaya Tuhan semangat oleh pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita haleluya. Kita tahu bahwa rasa sakitnya kepada kita. Siapkan hati kita untuk isi firman Tuhan. Yesus. Mari kita berdoa. Yang fana tidak mungkin bertemu dengan yang baik. Yang berdosa tidak mungkin bertemu dengan yang kudus. Namun karena Kristus
menerima hukuman dosa, yaitu kematiannya, agar kita yang seharusnya mati menjadi hidup karena Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Engkau menanggung segenap dosa kami, segenap pelanggaran kami, dan kami menjadi hidup karena Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kami sebagai umat merespon dengan benar setiap benih firman yang dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena sayang-Mu hidup, karena sayang-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Mari anak-anak sekolah minggu atau gereja, kita memulai ibadah kita. Mari semua anak-anak sekolah minggu maju ke depan.
pembenaran, penyucian, pertukaran, penebusan, pengampunan, kesembuhan, kelepasan. Karena itu kami muliakan Engkau Tuhan. Diangkat hati bersyukur. Terima kasih, syukur bagimu. Mari semua jemaat Tuhan, kita mengangkat suara kita. Paling tidak kita berkata, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tiada benar ditinggalkan, tiada dilupakan. Demikianlah Engkau atasan umat tebusanmu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya sungguh kasih karunia-Mu teramat dalam, tinggi, panjang dan lebar, mengatasi segalanya. Bahkan tiada terjangkau oleh akal dan pikir kami. Karena itu kami bersyukur dan kami terus memohon Tuhan bawa kami ke dalam pengertian yang lebih lagi tentang kasih karunia, sehingga kami hidup dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sebagai pernyataan bahwa kami mengasihi Tuhan. Ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami Roh Kudus, biar firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya tiada kehilangan upah pahala bagi orang-orang yang dengar, mengerti dan lakukan. Kiranya kami semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar dan melakukan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Kita ada di hari pertama di minggu ini, dan ini merupakan minggu pertama di bulan Februari, walaupun sudah hari kelima di bulan Februari. Dan adalah anugerah bagi kita semua bisa melewati hari-hari kita. Amin. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan, tapi juga penuh dengan sukacita. Karena Tuhan bilang, aku buatkan hari-hari sukacitamu imbang dengan hari-hari sukacitamu. Lagi pula kan tidak setiap hari kita susah loh. Kalaupun kita susah, kita tahu kepada siapa kita bawa kesusahan. Amin. Tuhan bilang, curahkanlah segenap isi hatimu kepada Aku, hai Tuhan, maka Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Buatlah dirimu bergembira, buatlah dirimu bersukacita karena Aku, maka Aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Rumusnya begitu. Masalah boleh ada, tapi jalan keluarnya tetap ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah bintang, Akulah solusi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita seperti biasa. Ini tradisi juga sih sebenarnya. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak tentang tradisi. Ya, tradisi kita setiap minggu pertama di bulan yang baru kita mengingat dan merayakan persekutuan kita dengan tubuh darah Kristus melalui gambar, simbol, tanda, lambang sekaligus materai, yaitu roti dan anggur. Dan tentunya bukan hanya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita disatukan dengan tubuh dan darah Kristus, tetapi melalui perjamuan kudus kita juga mengakui
bahwa kita semua umat ketebusan Kristus Yesus Tuhan yang menyembah Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus Tuhan disatukan di dalam perjamuan kudus itu. Kalau dalam peristiwa baptisan kita masuk dalam air, disatukan dengan mati, kubur, dan bangkitnya Tuhan, berarti kita disatukan dengan apa yang dialaminya, peristiwa yang menimpa padanya. Tapi dalam perjamuan kudus kita bersekutu bersatu dengan dirinya. Tapi sekali lagi seperti perjamuan kudus kita juga disatukan dengan semua umat percaya di seantero muka bumi yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, menyembah Allah yang esa dalam pemahaman Tritunggal, tetapi juga di dalam perjamuan baptisan kudus kita juga dipersatukan. Jadi terlepas dari cara beribadah, kemudian pandangan-pandangan teologisnya, tetapi ketika kita mengaku untuk sesuatu hal yang namanya core belief, inti iman, bahwa Alkitab firman Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, kita menyembah Allah yang esa di dalam Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita dipersatukan semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari ketika kita melakukan sakramen dengan sikap hormat. Amin. Dan lagi pula kita tidak akan kehilangan upah untuk hal itu. Taat, Tuhan bilang begini, perbuatlah ini sebagai lezikra, sebagai zikir, sebagai anamnesis, sebagai pengingat akan aku. Itu perintah. Dan ketika kita melakukan perintah, otomatis pasti berkat mengikutinya. Amsal 13 ayat 13. Itu begitu kan? Tapi kan kita melakukan segala sesuatu bukan hanya karena semata-mata berkat. Yohanes menulis, Tuhan berfirman, kalau kamu sayang saya, kamu akan menuruti apa yang saya mau. Jadi ketaatan adalah manifestasi dari cinta. Saya melakukannya karena saya sayang. Lalu berkatnya itu bonus, otomatis. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu pertama di bulan ini Gereja Betel Indonesia Badan Pengurus Pusat menetapkan tema firman Tuhan, hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Satu kata, kalimat yang gampang kita ucapkan, tetapi sukar dilakukan, tetapi tidak mustahil dilakukan. Begitu Pak. Apa-apa yang sukar berarti bisa, begitu kan? Kecuali dibilang mustahil dilakukan, berarti tidak bisa. Oke, hidup dalam pengampunan berdasarkan Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Abi bisa buka Alkitab dulu nih di Matius. Injil yang ditulis Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil mengikut Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, kemudian menjadi salah seorang yang diinspirasi, yang diwahyukan padanya oleh Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan. Matius, dia seorang pemungut cukai, dan di zaman itu pemungut cukai itu sama saja dengan mafkat para perempuan BTS, lebih dari pelakor lagi. Tetapi kemudian Tuhan panggil lalu melayani Tuhan, diwahyukan padanya untuk menulis Injil Matius. Itu juga belajar mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kristus pasti diubahkan. Amin. Jadi jangan putus asa dulu ya. Kalau melihat orang dan melihat diri, jangan putus asa. Kita boleh bilang samping kiri kanan kita atau muka belakang kita, sabar kau dengan saya, karena saya juga sedang diproses, seperti saya juga sabar dengan kamu. Oke, Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 35. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca mulai dari ayatnya ayat ke-21, demikian firman Tuhan. Mari baca, tidak usah terburu-buru. Suara sekeras-keras dengan intonasi yang benar. Demikian firman Tuhan. Kemudian Petrus datang dan berkata kepada
dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 8. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar padaku, hutangku itu akan kulunaskan. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 5. Ya, begitulah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali ke slide itu. Perhatikan di ayatnya ke-23 Tuhan Yesus bilang begini, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, salah satu prinsip kerajaan surga itu seperti ini. Lalu dia bercerita, begitu ya. Jadi salah satu prinsip kerajaan surga. Prinsip yang lain ada juga. Hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang mengambil itu ragi, begitu kan ada. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begini, hal kerajaan surga itu seperti orang yang pergi lalu menemukan mutiara di tanah dan pulang dan menjual hartanya lalu membeli sendiri. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang hal kerajaan surga itu seumpama ini, Tuhan Yesus sedang berbicara hal kerajaan surga itu prinsipnya begini, begitu. Salah satu prinsip kerajaan surga yang kita baca di sini yaitu tentang pengampunan. Slide kedua, pengampunan menjadi salah satu ciri hidup murid Kristus. Karena itu salah satu prinsip kerajaan surga, salah satunya dalam bacaan kita tentang pengampunan. Dan di mana-mana orang yang hidupnya mengarahkan pandangannya kepada Kristus, maka dia akan berusaha untuk menghidupi apa yang diajarkan padanya. Amin? Iya tidak? Kecuali kita bukan pengikut Kristus. Sebab kata Kristus, Kristen itu sendiri bicara tentang pengikut. Ketika ia ke kiri, kita ke kiri. Ketika ia ke kanan, kita ke kanan. Ketika ia turun, kita turun. Ketika ia berbelok, kita berbelok. Ketika ia naik ke atas salib, kita tidak mau ikut. Padahal itu salah satu tujuan kekristenan itu adalah Filipi 3 ayat 10, mengenal dia pribadinya supaya kita berkarakter seperti Kristus. Kata karakter itu sebenarnya itu stempel atau pola. Kalau orang menjahit tanya mana ada pola, itu karakter. Karakter itu sesuatu yang distempelkan sehingga segambar. Karena itu salah satu tujuan kekristenan, tujuan utama kekristenan yang disebut Rasul Paulus kepada gereja di Filipi dan kepada kita adalah pertama mengenal dia, mengalami dia. Maksudnya gini, kalau saya tahu Yesus itu berbelas kasih, saya harus mengalami. Begitu, mengenal dia pribadinya. Bukan karena lihat gambarnya gondrong lalu kita sama-sama gondrong lagi, bukan. Itu rekayasa. Gitu. Makanya pernah saya bilang tuh, ada orang lalu dia menarik kesimpulan begini. Setelah saya menyelidiki gambar Yesus di rupa-rupa belahan dunia ini, tidak ada yang sama. Maka saya menyimpulkan bahwa ini bukan kebenaran.
Jangkalnya juga dah, begitu. Iya kan? Oke. Mengenal dia, mengalami dia, mengalami kuasanya, dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Sekali-sekali harus awas digerak ya. 3. Dalam rangka supaya saya menjadi segambar dengan dia, supaya manakala nanti saya mengalami kebangkitan tubuh. Lalu Rasul Paulus ayat selanjutnya dia bilang begini, bukan seolah-olah saya sudah temukan itu, bukan seolah-olah saya sudah genap itu, tapi ini yang saya lakukan. Aku mengejar, aku berlari-lari, begitu. Manakala aku bisa menangkapnya, ternyata dia yang tangkap saya. Maka dengan Tuhan itu berlaku prinsip, kejarlah daku, kau kutangkap. Itu Tuhan bilang. Orang-orang yang dengan antusias berupaya untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berbalik untuk merangkul dia, berbalik untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang yang merindukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Coba saudara, memang di Kristen kalau kita baca Alkitab kadang-kadang ada paradoks begitu. Bagaimana bisa saya berusaha untuk mengenal dia, malah dia yang datang memperkenalkan dirinya kepada saya. Saudara bisa? Bagaimana bisa dia tahu, tapi dia yang mempersilahkan saya minum? Bagaimana dia, Allah pencipta langit dan bumi, kemudian berinkarnasi menjadi Kristus, Yesus, dan kemudian mati di atas kayu salib? Bagaimana bisa? Begitu kan? Sampai orang bilang begini, tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal itu, banyak orang kemudian meninggalkan Yesus. Pengampunan menjadi salah satu ciri hidup orang percaya. Pengampunan adalah salah satu prinsip hidup kerajaan surga. Karena itu kita harus menghidupi prinsip ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Oke. Gambar berikut, slide berikut. Bicara tentang mengampuni seperti yang saya bilang tadi, ini bukan perkara gampang. Maka kemarin saya sempat bicara ketika kesaksian dengan Pak Aldi hadir. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang pengampunan bisa cerita dengan Pak Aldi. Kira saya cerita di sini, Pak. Karena itu hidup, bagaimana dia mengalami. Bicara pengampunan ini bukan perkara gampang, tapi juga bukan perkara yang mustahil. Berarti bisa. Amin. Karena kenapa ini sesuatu hal yang berat bagi kita? Karena ini bicara tentang kerelaan, bicara tentang melepaskan. Maka ada istilah melepaskan pengampunan. Kenapa sesuatu dalam hidup kita ketika itu hilang sangat menyakitkan? Karena kita terlalu memegang itu erat. Maka kadang-kala pengampunan itu sakit bagi kita, sakit bagi daging, tetapi kesehatan bagi jiwa. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaannya sekarang begini, bahwa kalau kita harus memiliki kerelaan mengampuni, mengapa? Berdasarkan bacaan kita ini tadi. Nah, mari kita lihat kembali. Slide berikutnya, mengapa? Pertanyaan itu dijawab dengan, ya karena kita status kita ini semua orang berdosa toh. Status kita ini sama, kita ini semua orang bersalah yang membutuhkan pengampunan. Sehingga sesungguhnya kita harus hidup di dalam pengampunan itu. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Pertanyaan yang dia lontarkan dan dia jawab sendiri. Dia menjawab 7 kali kok. Rabi-rabi pada saat itu mengajarkan bahwa sekiranya ada orang bersalah kepadamu, 1 kali ampuni, 2 kali ampuni, 3 kali ampuni, kali keempatnya tidak usah. Berdasarkan Amos pasal 1, pasal 2 ada kisah di sana bilang 3 pelanggaran lalu 4. Amos pasal 1, coba salah-salah. Tadi kita membaca Amos pasal, kalau kita baca kitab Amos itu ada misalnya ini 3 pelanggarannya kali keempat dapat hukum gitu. Amos
Coba Pak Riki. Tolong buka. Amos pasal 1 ayat 3. Di pasal berikutnya juga ada tentang di pasal pasal 1 dulu, pasal 1 ayat 2. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat dan musik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ya begitu. Jadi Rabi pada saat itu, guru-guru pada saat itu mengajarkan prinsip ini, walaupun sebenarnya tidak tepat, gitu ya. Jadi mereka mengajarkan ini, kalau ada orang bersalah padamu 3 kali ampuni, tetapi kali keempat tidak usah. Maka ketika Petrus datang dan berkata 7 kali Tuhan, karena dianggap bahwa angka ini benar, bahwa dia bisa lebih melakukan. Tapi apa yang Tuhan Yesus tahu? Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali 7. Slide berikutnya, amin. Nanti Bapak Ibu pulang, ini kita pernah renungkan sebenarnya bagian ini. Perbandingan tentang orang yang berutang 10.000 talenta dengan 100 dinar. Saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang berapa kali dia harus mengampuni, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kesalahan yang pasti pernah kita lakukan. Berapa kali saya harus mengampuni atau berapa kali harusnya saya diampuni? Dan Roma pasal 3 ayat 23 bilang apa? Semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Status kita semua adalah orang-orang yang bahasa yang sering kita dengar tidak jauh-jauh dari salah dan hilang. Ya. Karena fakta ini, kenyataan ini harusnya mendorong kita untuk bisa kita pahami, maklumi, dan kemudian kita ampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Amin. Bahkan tanpa diminta. Kalau yang bersalah wajib minta ampun, wajib. Tapi bagi orang yang melepas pengampunan bahkan tanpa diminta. Karena tadi saya bilang sakit bagi daging, sehat bagi jiwa. Hal yang pertama, ya ingat-ingat ya. Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa harus kita melepaskan pengampunan? Karena kita sesama juga orang yang bersalah. Tahu? Maka kita coba tengok kiri kanan, bilang sama kiri kanan, bilang gini, saya saling mengampuni. Tahu kita juga sama-sama orang bersalah. Iya kan? Iya. Dan sekali lagi saya tidak meniadakan fakta sakitnya itu di sini. Tapi itu efek awal. Efek berikutnya nanti kita lihat. Oke. Saya mau ini dulu perbandingannya tadi. Jadi ada orang gini, utangnya 100.000 dinar, 100.000 talenta. 100.000 talenta itu, 1 talenta itu 6.000 dinar. Sementara 1 dinar itu upah minimum kerja. Jadi pada saat itu orang kerja dari pagi sampai sore itu dibayar 1 dinar. Oke? 1 dinar. Jadi kalau ada orang yang berutang 10.000, berarti dikali 6.000. 1 talenta 6.000. Berapa nolnya? Sebentar, saya juga bingung. 10.000. Tadi utangnya berapa? 100. Oke, 100.000. Kemudian 100.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah pekerja. Jadi begini, tambah 3 tuh. Sehingga 100 juta. 100 juta hari. Orang itu harus bekerja supaya bisa melunasi utangnya. 100 juta hari itu berapa tahun? Tapi ini 365 hari. Tapi oleh belas kasihan raja itu dia bilang oke lah, lunas. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan temannya yang berutang padanya 600 dinar. 600 dinar itu kurang lebih 2 tahun orang bekerja. Gaji orang bekerja 2 tahun
dibanding dengan 600 hari. Perbandingan yang sangat jauh. Dia diampuni tapi dia tidak membebaskan. Maka raja itu sangat murka. Karena itu Bapak Ibu ingat, kita juga adalah orang yang berutang sesungguhnya. Amin. Maka harus melepaskan. Yang kedua, mengapa kita harus rela mengampuni? Karena toh kita sama-sama orang yang bersalah. Yang kedua, ini yang terpenting lagi. Mengapa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima rahmat dari Tuhan berupa pengampunan. Amin. Raja itu tergerak hatinya oleh belas kasih akan hamba itu, bukan karena apa yang sudah dilakukan oleh hamba itu, tetapi semua ada pada raja itu. Demikianlah juga pengampunan, bukan karena saudara, bukan karena saya, tetapi semuanya itu semata-mata ada pada Tuhan. Itulah rahmat. Bukan karena saudara sudah melakukan banyak sesuatu hal, tidak. Pengampunan itu semata-mata ada pada Tuhan. Seperti kisah itu, bukan karena hamba itu. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan daripada Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Perhatikan ini. Ketika kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan, lalu dengan tangan terbuka Tuhan mengampuni kita. Karena itu memang janjinya. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia akan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begitu. Kata setia itu sampai belum mati kita minta ampun terus diampuni. Asik juga ya. Kalau hari ini berdosa minta ampun diampuni, besok lagi berdosa ya. Iya, tetap masih diampuni besok. Tapi bagian lain bilang apa? Jangan sesat. Iya Pak. Makan cabai pedis, makan gula manis. Tuhan tidak mau dicobai. Ada yang namanya harga yang harus dibayar untuk kesalahan kita. Saya ampuni, itulah keadilan Tuhan. Oke, lanjut. Dan hal ini hendaknya menyadarkan kita juga bahwa belum tentu kesalahan kita lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni. Bisa saja lebih besar seperti cerita tadi. Itulah prinsip kerajaan surga. Bisa saja bahwa kita lebih bersalah, bahkan lebih bersalah dalam banyak hal. Ketika kita sudah mengingat terlebih dahulu Tuhan yang mengampuni kita, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Bahkan tidak diminta sekalipun. Lalu kita akan bilang begini, enaknya dia, saya yang sakit, masa saya harus? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, pengampunan awalnya itu sakit bagi dagingnya, tapi sehat bagi jiwa. Kenapa demikian? Nelson Mandela ketika dia keluar dari penjara, lalu kemudian dia memenangkan pemilihan sebagai presiden Afrika Selatan, seorang wartawan bertanya kepada dia begini, Tuan Presiden, apakah kau tidak mendendam terhadap orang-orang kulit putih yang pada saat kekuasaan mereka punya kebijakan politik apartheid, membedakan antara yang hitam dengan yang putih di Afrika Selatan? Kemudian Nelson Mandela berjuang tanpa kesalahan, dimasukkan dalam penjara dari masa mudanya. Kemudian dia keluar dan memimpin pergerakan. Dia memenangkan pertarungan sebagai presiden. Ditanya pada saat dia jadi presiden, apakah engkau tidak mendendam terhadap orang-orang yang menjebloskan engkau ke dalam penjara, ingin salahkan hidupmu? Nelson Mandela dengan gampang menjawab, sekiranya saya mendendam, sekiranya saya tidak melepaskan pengampunan, sebenarnya sama dengan saya meminum racun dan mengharapkan mereka yang mati.
Nelson Mandela bilang begini, pada saat kita tidak memberi maaf, sebenarnya kita minum racun. Tapi yang saya harapkan dia yang mati. Lucu tidak? Iya. Karena itu ada seorang pengacara, seorang ahli hukum Amerika. Saya nonton waktu itu, saya lupa namanya, tapi sempat disinggung oleh Karni Ilyas. Dan saya percaya dia orang pengacara ini orang yang mengerti tentang kebenaran. Dia berkata, setiap ada orang yang melepaskan pengampunan, maka ada satu orang yang dibebaskan dari penjara. Setiap ada orang yang melepaskan pengampunan, maka ada satu orang yang dibebaskan dari penjara. Dan yang dibebaskan dari penjara itu adalah orang yang memberi pengampunan itu sendiri. Ya. Coba kalau kita tidak suka dengan orang, kita ketemu di jalan, ada dia di sana. Anu itu lagi paling kecil. Lalu tujuan kita lurus ke sana, karena tujuan kita jarak yang paling dekat ini. Tetapi karena ada dia yang menuju ke sini, saya berusaha cari lorong. Kalau perlu dia berputar sampai di aku sana, padahal tujuan saya hanya itu. Karena orang yang mengampuni membebaskan dirinya sendiri dari penjara. Karena itu saya bilang tadi, mungkin awalnya sakit bagi daging, tapi sehat bagi jiwa. Amin. Kenapa kita melepaskan pengampunan? Karena kita juga sama-sama orang yang tidak lepas dari salah. Kenapa kita melepaskan pengampunan? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Soalnya habis ini kita pulang, ini nanti kita diuji. Iya, percaya. Kalau betul-betul saudara dan saya mengasihi Tuhan, keluar dari tempat ini, kita akan diuji. Karena itu selalu saya berdoa, setiap saya menyampaikan firman, ada doa yang selalu saya bilang begini, Tuhan, beri kemampuan saja untuk menghidupi. Karena saya akan berusaha untuk menghidupi apa yang saya katakan. Begitu. Dan selalu saya sering kali bilang, stres juga kadang-kadang ya, ketika kita tidak sampai kepada kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ada juga firman yang membuat kita kemudian berbalik dan kemudian seperti Rasul Paulus bilang, "Ai, aku kayak celaka betulin saya ini." Begitu. Wah, kira-kira kalau Bapak Ibu baca kita, tapi belum, masih ada lanjutannya begitu. Kadang-kadang kita kan apa ya, sedikit menyesal terhadap diri kita, tetapi jangan takut. Kasih dan belas kasih Tuhan dan kemurahannya tetap akan berlalu pada kita yang sungguh-sungguh mau Tuhan. Amin. Kita sama-sama orang yang bersalah. Kita sudah terlebih dahulu yang kedua. Yang ketiga ini repot kalau kita tidak memberi pengampunan seperti kisah tadi. Slide berikutnya. Ya. Seperti hamba yang berutang 100.000 talenta tidak memberikan pelunasan terhadap teman yang berutang 600 dinar, maka ia dihukum oleh raja yang memberikannya. Matius 18 ayat 28 sampai 30. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Slide berikutnya. Pada saat saudara dan saya tidak mengampuni, seperti gambaran tadi kita digambarkan seperti seorang raja yang murka terhadap hambanya lalu menyerahkannya kepada algojo. Orang yang menyimpan dendam tidak melepaskan pengampunan berada dalam pembunuhan. Bisa kan? Tapi kan masuk surga dan mati dong. Bapak Ibu saudara dengar. Kadang-kadang kita orang Kristen selalu bicara terus masuk surga. Selamat itu bukan hanya nanti masuk dunia Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Tetapi keselamatan itu juga bicara tentang apa?
pendamaian. Maka orang-orang yang tidak melepaskan pengampunan, gelisah itu. Hukumannya apa? Ya begitu. Dia akan kehilangan damai sejahtera. Berpotensi merugikan dirinya sendiri. Rupa-rupa penyakit muncul, termasuk asam lambung. Ya, Bapak Ibu percaya saya, karena saya pelakunya. Maksud saya, kalau saya sudah marah, saya pasti lapar tidak masuk akal. Lapar tidak masuk akal itu begini, habis makan tapi sudah lapar lagi. Oh, ada hal yang perlu dibahas ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita sama-sama orang yang bersalah. Ya. Tetapi Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Karena itu mari kita melepaskan pengampunan. Amin. Ya. Di MK3 pernah berdiskusi cukup alot tentang mengampuni dan melupakan. Ya, gitu. Jadi ada yang ini, kalau mengampuni itu harus melupakan. Nah, tidak juga biasa. Kita masih ingat. Bapak Ibu, tempat ini pernah saya berjumpa dengan seorang pendeta. Kami menangis sama-sama di tempat ini waktu masih buku-buku. Saya masih sapu-sapu nih di ruangan waktu itu yang masih ini. Lalu Bapak pendeta itu masuk dari dapur yang berantakan pada saat itu. Masuk, saya kaget juga. Ada apa ini? Ada mari dulu. Ada apa ini, Pak? Lalu dia pegang tangan saya. Lalu dia bilang begini, ampuni saya, Pak. Saya sudah menyakiti hati Bapak. Perbuatan saya begini-begini. Lalu saya juga pegang tangan. Saya juga menangis. Ampuni Pak, saya juga minta maaf Pak. Karena saya sakit hati, saya tidak bilang sama kamu. Iya, betul, bisa kan? Bukan apa, betul terjadi. Maka kami berpelukan dua orang pendeta. Dan bahkan dia pun tidak tahu pendeta siapa itu. Dan ketika saya ceritakan seperti itu, saya tidak lupa tentang peristiwa dia sakiti saya, dan saya juga tidak bilang tentang. Tapi saya menceritakan dengan hati yang sedang merdeka. Ya, puji Tuhan kalau suatu saat nanti saya lupakan, mungkin karena pikun. Maksudnya begini, pengampunan itu seperti Tuhan yang berikan kepada kita, dan dia tidak pernah hitung-hitung. Amin. Ya. Haleluya. Ya, mari berdoa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus sakramen ini termasuk di dalamnya sebenarnya bagaimana Tuhan menyatakan belas kasih-Nya atas kita yang berdosa. Dicurahkannya darahnya sebagai kurban yang sejati untuk menebus dosa kita. Dan kemudian dia memerintahkan supaya kita mengulang-ulanginya agar kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dirahmati Tuhan dengan pengampunan, supaya kita juga bisa menerima. Mari siapkan hati kita. Nanti berikan pujian, pimpin kita menyanyikan satu pujian, baru kita berdoa. Haleluya.
menyadari sungguh Tuhan bahwa setiap manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Tapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan pengampunan melalui penebusan darah Kristus yang tertumpah sebagai kurban, sehingga kami boleh menerima pengampunan daripada Tuhan atas setiap salah dosa pelanggaran kami. Dan Tuhan ingin agar kami juga senantiasa melepaskan pengampunan, melepaskan maaf untuk sesama kami. Karena itu Tuhan sanggupan kami, mampukan kami untuk mengambil keputusan tunduk kepada kehendak-Mu, supaya hidup kami senantiasa boleh mengalami damai sejahtera, dimerdekakan sebagaimana Tuhan datang untuk memerdekakan kami, mengalami kemerdekaan yang sejahtera. Karena itu kami minta Tuhan, mari berkati kami lewat sakramen perjamuan kudus ini. Roh Kudus tuntun kami semua lebih lagi supaya mengerti betapa besar pengampunan atas kami, bahwa kemenangan telah Engkau nyatakan di atas kayu salib, sehingga kami juga boleh menjadi umat pemenang yang sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hal memberi maaf. Ini kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan maju untuk mengambil roti dan anggur ini sebagai tanda dan sekaligus materai persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya semua ini karena rahmat-Mu semata, karena keinginan kehendak-Mu atas kami. Tapi kami sadar juga akan pelanggaran kami, sehingga kami mohonkan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Layakkanlah kami semua oleh anugerah-Mu, oleh belas kasih-Mu, oleh rahmat-Mu, sehingga dengan penuh keberanian iman kami menghampiri meja perjamuan dan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk melayangkan sakramen perjamuan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati anggur dan roti, anggur yang biasa, roti yang biasa. Engkau yang memutuskan memisahkan secara khusus, sehingga roti dan anggur ini boleh menjadi tanda dan materai persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Siaplah hati kami untuk menerima anggur dan roti sebagai tanda materai persekutuan kami itu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roti dan anggur ini dalam tanda adalah simbol, lambang, tetapi sekaligus juga materai persekutuan kita dengan Tuhan. Materai yang membenarkan bahwa lewat roti dan anggur ini sungguh-sungguh kita mengalami persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Karena itu dengan iman, ambillah, terimalah dalam nama Tuhan. Jiwaku
berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang berfirman. Mari kita mengangkat roti kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian dia bersabda. Sebab setiap kali kita makan roti, kita memberitakan kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali. Karena itu Bapak Ibu, mari nyatakanlah imanmu bahwa roti ini adalah tanda sekaligus materai yang mempersatukan kita dengan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, supaya kita boleh menerima pengampunan, keselamatan. Karena itu mari nyatakan iman pada yang sungguh percaya akan hal itu. Amin. Mari makan dalam nama Tuhan. Mari kita mengangkat roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab sesungguhnya setiap kali kita minum cawan ini, kita memberitakan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kelak. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita minum, sekali lagi mari nyatakan iman percaya. Adakah kau sungguh percaya bahwa cawan yang akan kita ucapkan syukur ini adalah tanda sekaligus materai yang mempersatukan kita dengan darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita? Sungguh kau percaya? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersyukur, kita muliakan.
hidup dalam firman kebenaran, sehingga namamu dimuliakan dalam hidup kami, menjadi kesaksian yang hidup sungguh bahwa kami adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan kami dan kesanggupan kami, tapi Tuhan ada di dalam kami, melalui kami, oleh kami, karena Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah membaca terus. Kita percaya bahwa kita menjadi umat yang sudah ditebus, kita menjadi umat yang diberikan kemenangan dan lebih dari kemenangan. Kita patut bersuka cita karena itu. Kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita sambut. Sukacita kami adalah karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Sukacita yang Tuhan beri adalah sukacita yang senantiasa abadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepada teman-teman sudah menguatkan kami, sudah memberikan kami kemenangan ketika kami dalam firman. Di saatnya Tuhan kami akan memberi terbaik. Lewat bersama syukur kami di hadapan Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua yang memberi, karena ketika kami memberi kami tidak pernah kekurangan, karena Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan. Terima kasih Tuhan, ini kurban syukur kami, terimalah. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan syukur. Haleluya. Terima
Ibu? Kita akan melihat beberapa penyampaian. Ya, puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, maka mulai minggu ini kita akan mengadakan ibadah tengah minggu setelah beberapa saat ditiadakan. Ya, sebelumnya bahwa sesudah ibadah ini akan ada pertemuan guru sekolah minggu dan pendamping sekolah minggu. Kegiatan kita, kita mulai dari yang berulang tahun dulu. Pada tanggal 6 Februari besok, Bapak Timianus. Kemudian pada tanggal 7, anak kasih Yekta. Pada tanggal 9, Ibu Ita Mantong. Dan pada tanggal 11 Februari masing-masing anak kasih Gabriel dan Bapak Niki Kampungan. Puji Tuhan, yang berulang tahun sepanjang pekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya karena Tuhan yang berkehendak, tambah usia tuh. Kalau Tuhan berkehendak pasti disertakannya berkat. Berikutnya Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa mulai minggu ini kita mengadakan kembali ibadah Mesbah Keluarga, ibadah tengah minggu. Maka pada hari Selasa nanti akan dimulai dengan MK1. MK1 akan diadakan di rumah doa. Yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Edi Sari. Kemudian yang akan memimpin diskusi Bapak Herman Sarante. Musik sekaligus yang memimpin puji-pujian Bapak Beni Ham. Hari Rabu tanggal 8 ibadah MK2 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Kumrat Berhitung. Yang akan memimpin diskusi firman Tuhan Ibu Desi Berhitu Dompet. Musik Ibu Gembala dan yang akan memimpin puji-pujian saudari Tessa Manto. Dan kemudian pada hari Kamis seperti biasa latihan persiapan untuk ibadah minggu. Dan minggu depan kita akan dipimpin beribadah Ibu Esther Mamori, singer saudari Cecilia dan saudari Bima Tobi, musik Bapak Beni Ham, Bapak Stephen, saudari Pasya dan LCD saudari Kakak. Mohon perhatian semua pelayan minggu depan untuk mempersiapkan diri. Dan pada hari Jumat, Mesbah Keluarga 3 ini akan diadakan di rumah doa juga, yang akan menjadi tuan rumah keluarga Ibu Mary Kurniawan. Kemudian yang akan memimpin diskusi firman Tuhan Ibu Sintetan, musik saya Bapak Gembala, dan akan yang memimpin puji-pujian saudari Iri Peter. Dan Bapak Ibu, bahwa seluruh MK baik MK1, MK2 dan MK3 minggu ini adalah MK perdana. Karena itu Bapak Ibu saya mengajak mari hadir di MK perdana ini. Untuk selanjutnya kita akan hadir di MK kedua, MK ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon perhatian bahwa saya mau sampaikan MK akan berdiri secara jadi akan hanya diadakan 2 kali sebulan untuk pertemuan langsung. Berikutnya Sabtu akan diadakan kembali ibadah remaja pemuda, ya, yang akan memimpin puji-pujian saudari Cecilia, musik saudari Tasya, dan yang akan memimpin berbagi firman Tuhan Bapak Beni Ham. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu, ibadah raya minggu dewasa dan ibadah raya minggu anak sekolah minggu. Yang akan memimpin puji-pujian saudari Devi dan saudari Abijaya, musik Bapak Eka Jaya, yang menjadi pendamping Ibu Vivi dan saudari Desa, yang akan mengajar kelas kecil saudari Angela, kelas besar Ibu Eka Jaya. Seragamnya menggunakan seragam warna hijau. Demikian kegiatan kita sepekan. Kita bersyukur bahwa akhirnya di tahun ini kita boleh memulai semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada Pak Bagi, Tuhan Yesus memberkati Pak. Mari terus berdoa, khususnya bagi keluarga kita bau-bau, biar senantiasa ada dalam suasana kondusif sehingga kita bisa beribadah sebagaimana selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya.
Karena itu Tuhan mampukan kami juga untuk menjadi alat untuk mewartakan, menceritakan tentang keselamatan yang daripada-Mu. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan senantiasa menyertai kami sebagaimana janji bahwa Engkau Immanuel Elohim bagi kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dengan segala kendala. Dan biarlah senantiasa setia ada pada kami sebagaimana Engkau yang telah setia terlebih dahulu. Roh kami menyala-nyala untuk memimpin Tuhan dalam hidup. Tuhan terima kasih. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan kepada kami semua milik kepunyaan-Mu, kawanan domba-Mu, ketebusan, supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu, khususnya berkat bagi orang-orang yang pulang ke kehidupannya untuk mewartakan Injil, kabar baik daripada Tuhan, melalui apa yang Dia katakan, melalui apa yang Dia berbuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidup-Mu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cipta kasih Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera ini tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai.